Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Pagi Pak. Waalaikumsalam. Oke, baik ya. Yang pertama saya sampaikan ya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, juga kesempatan untuk berhadir di kuliah daring ini. Kemudian selanjutnya khususnya saya ajak yang muslim senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad SAW yang sangat kita harapkan pertolongannya di yaumil kiamah nantinya. Kemudian berikutnya adalah tidak bosan-bosan kami mengajak kepada anak didik kami semua, ya terutama juga untuk nasihat juga sebagai kepada pribadi ya. Kita tetap optimis ya, yakin kalaulah kita semangat dalam mengarungi hidup ini, maka sesungguhnya nanti kesuksesan dan keberhasilan yang akan kita dapatkan. Tetapi berbanding berbalik ketika Anda itu tidak ada semangatnya dalam hidup ini, tidak sungguh-sungguh, maka ya mungkin tidak sesuai yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Oke, dari itu mulailah Anda ya menumbuhkan ataupun memunculkan kegairahan dalam belajar agar potensi-potensi yang ada di dalam diri kita ya tumbuh, kemudian bisa kita kembangkan. Nah, itu dia. Jadi itu hanya selingan ataupun motivasi untuk kita semua, dan tetap berbuat baik kepada semua orang ya. Oke, baik, apa namanya? Kira-kira bisa nggak kalian apa yang saya share di sini? Bisa dilihat nggak itu? Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa. Oke ya, baik saya. Tergantung kaliannya bisa, kalian bisa. Oke. Ya, oke. Materi kita hari ini sebenarnya materi yang pekan yang lalu, cuman nanti di sini ada lanjutannya gitu ya. Ini coba saya buat dulu demonya ya. Jadi di pekan yang lalu itu kemarin ada materi tentang yaitu pengamanan kalau nggak salah itu. Tapi kalian karena nggak ada yang masuk cuma si Timo Gulo ya, makanya saya buat aja videonya, saya bilang. Tapi saya nggak sempat buat videonya juga. Jadi nanti ini saya terangkan, nanti saya buat videonya. Cuma nanti ada lanjutannya. Jadi ya materinya yaitu pokoknya bagian apalah, bagian etik dan defense ya. Artinya kita coba menguji sebuah server itu. Oke. Di mana dia kemarin ya? Saya coba buka dulu. Mana ini? Jadi nanti absennya jangan lupa seperti Anda lakukan ngabsen di Google di e-learning atau juga di sudah yang di share absensi yang sudah di searching sebelumnya. Oke lah, nantilah ditengok ini. Sekarang gini ya, yang mau saya jelaskan ini adalah ini laptop saya nih. Ini laptop saya ya. Kemudian ini adalah server gitu ya. Yang ini adalah server. Yang ini adalah server. Nih saya coba buka aplikasi putih ya. Aplikasi putih saya buka. Ini dia. Oh, ini udah ada dibuka. Kemudian ini. Oke. Ini adalah aplikasi apa? Aplikasi server. Oke ya, ini ya. Untuk lebih jelasnya saya buka lagi dulu servernya.
Lalu ini saya on-kan dulu yang ini. Ini saya on-kan yang satu ini. Oke. Lelet ya, sangat lambat ada masalah ini. Oke, gini aja lah. Coba saya ini kan. Ini, oke. Jadi ada dua di sini. Ini laptop saya, ya. Ini laptop saya. Ini adalah servernya, ya. Nah, saya ingin jadi kalau misalnya apa namanya simulasi, ya, kita buat cara, ya, kita serang dulu server ini. Nanti server ini bagaimana mengamankan dirinya supaya bertahan gitu, defend lah ya, defend ataupun bertahan dari serangan, dari attack ya. Attack itu adalah penyerang, attacker ya, menyerang ya, attack. Jadi kita coba serang yang ini, server ini. Nanti apa namanya? Nanti bagaimana nanti server ini bisa bertahan. Nah, kan gitu. Oke, ini saya tutup dulu. Oke, baik. Nah, di sini saya ketikkan ini. Jadi bisa dilihat tampilan server ini kayak gini doang, ya. Hanya untuk apa namanya? Hanya teks gitu ya, hanya teks. Yang ini, kalau yang ini adalah CMD dari komputer saya. Kalau ini adalah bentuk dari server ataupun hanya teks doang ya. Baik ya, ini coba saya lagi lambat nih nampaknya. Ini saya close dulu. Oke, ini IP-nya adalah IP config ya, IP config. Nah, itu IP saya ya. Itu IP saya. IP-nya adalah 199.199.53 ya. Kita lihat nanti sini akan bergerak. Nah, ini dia. Nah, jadi apa namanya? Itu IP-nya sekarang yang ini. Ini dia. Ini IP laptop yang saya gunakan. Ya. Selanjutnya adalah ini ya, IP server. IP ini kayaknya lagi restart. Root, oke, password. Oke. Ya. Kemudian di sini adalah IP. Saya ketikkan sini IP AD. Jadi yang dua ini adalah ya, oke, ini adalah Linux ya, yang ini adalah Windows. Nah, sekarang gini. Saya lakukan ping dari sini. Ini dengan IP yang ini tadi. Ini kan ada IP-nya nih. Saya ping 199.65. Oke. Nah, kalau dilihat di situ seperti itu komennya. Reply from nomor alamat IP yang kita maksud, yang ini alamat servernya byte time TTL. Artinya paket data itu terhubung ya, di reply oleh server ini. Karena tadi kita melakukan request perintah ping. Oke. Nah, sebaliknya juga di sini harus bisa ping ke 65 ke sini ke 3 ya, 53. Nah, jadi berkebalikan. Oke, dari sini masuk ke sini kan gitu. Oke. Nah, kalau di Linux dia jalan terus ya, tapi kalau di Windows kita buat, kalau mau jalan terus tambahkan belakangnya T.
Nah, itu dia baru jalan terus. Kalau di sini di Windows di Linux gini doang. Nah, kalau Anda lihat alamat IP-nya berbeda gitu. Tapi bisa connect ya. Itu karena kita menggunakan router. Ada menggunakan router. Jadi bisa dirutekan, bisa dihubungkan walaupun IP-nya berbeda, tetapi bisa terhubung. Itu dia kalau menggunakan router. Nah, yang kita lakukan hari ini adalah bagaimana kita melakukan etik lokal sebenarnya ya, serangan lokal. Kemudian juga yang diserang itu bagaimana dia mempertahankan dirinya, kan gitu. Jadi kita coba menjadi seorang hacker gitu ya. Ya hackernya mungkin coba-coba yang awalnya lah ya, awalannya seperti itu. Tapi sebenarnya banyak aplikasi yang digunakan untuk melakukan hacking itu. Katakanlah seperti sistem operasi kali Linux ya, dan sebagainya. Nah, sepertinya yang dua ini kalau Anda sandingkan, ini sudah terhubung nih. Jadi salah satu untuk masuknya kita ke sebuah sistem itu, dia tuh harus terkoneksi, gitu kan? Harus terhubung. Jadi ukurannya ini adalah sudah terhubung. Kalau sudah terhubung seperti ini, baru dia lanjut. Kemudian gini, bagaimana kalau misalnya, gitu ya? Bagaimana kalau misalnya ini di drop, IP yang ini di drop, kan gitu? Ini saya drop misalnya dari sini. Kalau dilihat menggunakan perintah di sini ada namanya perintah, ya. Ini saya besarin dulu, bisa nggak dibesarin? Nggak bisa, ya. Tapi saya ketikkan sini, mungkin Anda lihat itu sangat kecil ya. Kalau Anda pakai handphone sangat kecil ya. Saya ketikkan sini adalah IP, ya. IP, lalu apa namanya? IP input sebenarnya gini. Di perintah IP tabel itu banyak. Man IP tables. Jadi maksud saya untuk memperhatikan tentang IP tables ataupun di sini katakanlah istilahnya kayak firewall gitu ya. Ataupun untuk mengamankan, inilah salah satu adalah untuk pada dasarnya untuk mengamankan sebuah server gitu dari serangan gitu kan. Atau tidak bisa diping oleh dari tempat lain gitu kan. Jadi kita gunakan IP table. Kita rutekan dia, kita langsung bisa mendrop IP tertentu yang kita curigai gitu kan. Jadi IP tables ini ingin lihat ya, IP tables, IP ya, IP 6 tables and instruction tool for IP. Ini maksudnya untuk melakukan perintah IP yang digunakan untuk versi IP versi 4 dan versi 6. Jadi dia itu melakukan filtering ya. Filtering adalah penyaringan ya. Yaitu filtering paket. Paket itu network. Nah, kalau misalnya paket itu dia terdapat di layanan, kalau kita lihat misalnya OSI layernya itu dia di bagian network. Jadi apa namanya? Nama unitnya itu adalah paket, kan gitu. Jadi IP tables itu adalah untuk melakukan filtering terhadap paket-paket yang lewat di sebuah NAT, Network Address Translation. Nah, itu dia. Banyak perintahnya di sini. Nah, ini dia IP tables, -t, -a, dan sebagainya. Kita nanti masuk ke perintah nanti yang di exit ya. Kemudian juga nanti drop ya, masih banyak ya. J nanti banyak sini. Ada juga tadi situ J ya. Ini ada J. Target. Nah, target name itu siapa? Kan gitu. Ada J, kemudian ada tadi ada nggak sini -a? F, T, T, -t, N, N, M, M, match target name ya. Nah, ini tadi di sini ada penjelasannya ya. Jadi kalau misalnya dikatakannya adalah target gitu ya, targetnya siapa gitu ya. Nah, ini dia. A forward rule space ya, kriteria for a packet and target. Kemudian if the packet does not match, ya the next rule in the chain is examined. Ya,
If it does much, ya, then the next rule is specified, ya, by the value, ya, the value of the target. Kemudian we can be the name of the user defined chain. One of the target, the described, ya, the if table extension. Ya, atau salah satu, ya, di antara yang ini ada yang namanya exit, ya. Nilainya itu exit, drop, dan return. Nah, itu dia. Juga di sini, ya, exit ini, ya, exit main delete defect drop, ya. Exit itu diartikan yaitu untuk yaitu ini untuk paket drop ini. Jadi bisa nanti disetujui bahwasanya paket itu akan dilewatkan atau tidak gitu ya. Kemudian juga drop, ya, juga dimaknai untuk, ya, drop biasalah, ya. Kamu drop dulu artinya meng-cut lah, ya, di-cut artinya supaya paket itu tidak lewat gitu ya. Ya, drop means to drop the packet, ya, on the floor, ya, sampai ke bawah-bawahnya gitu ya. Jadi ini juga tadi jadi untuk paket yang benar tadi, ya, maksudnya tadi, ya. Exit drop nanti parameter yang kita gunakan paling nanti ada input, ya. Apa nanti input yang kita masukkan di dalamnya. Coba kita lihat lagi sinopsisnya sini. Karena kalau di Linux itu sebenarnya udah lengkap semua, cuman kita lah yang mengeksplornya apa-apa saja parameter ataupun yang digunakan untuk melakukan keamanan di dalam sebuah IT gitu ya. Oke, habis ya. Habis. Nah, ini dia, ini sinopsisnya semua ini. Jadi kalau saya copy ini, kalau saya copy mungkin banyak ini, ya, version. Nah, itu dia. Nah, ini dia tadi input. Jadi di sini ada chainnya adalah input, ya. Ini dia. IP tabel ini sangat similar, ya, nih by Rusty Russell, yang dibuat oleh si Rusty Russell. Kemudian, ya, the main difference is that change input and output, ya. Jadi nanti ini nanti bisa juga kita buat secara berbeda, ya. Penggunaannya bisa dilakukan input, bisa juga nanti output. Tapi nanti yang di sini kita lakukan hanya input aja. Maksudnya yang kita pertahankan itu adalah IP tabel atau nanti paket yang bagian kita, ya, ketika nanti ada nanti yang mau menyerang kita, berarti input kita lah yang kita masukkan, apa input ataupun apa yang istilahnya kita pertahankan, yang kita masukkan di konfigurasi di server kita tersebut gitu ya. Jadi ada nanti drop juga nanti ada, ya. Ada juga nanti, ya, J itu adalah target, ya. Jadi J itu target tadi. Masih lanjut tadi ini. Ini mungkin adalah penjelasan kalau di Linux itu memang kita cukup menuliskan manajemen IP tables. Ini sudah muncul semua nanti tuh. Jadi di sini inilah pengertiannya sebelum kita melakukan konfigurasi. Salah satu yang kita gunakan dalam hal ini adalah keamanan. Jadi ada yang menyerang, ada yang bertahan. Kemudian ada yang bertahan, ya, supaya disitulah letak keamanan IT itu di dalam jaringan lokal. Jadi saya coba masuk ke server. Nanti server itu juga ini saya sebenarnya sudah di server. Tetapi ini gimana ini supaya tidak bisa ngeping gitu kan gitu. Gimana ini server ini sudah supaya dia off. Kalau gini kan masih berhasil nih. Jadi saya di sini cukup saya mengetikkan sebuah perintah kayak gini. Nanti hasilnya itu bisa dilihat, misalnya kan. Hasilnya itu akan bisa dilihat misalnya gini. Saya ketikkan di sini IP tables,
minus A. Kemudian targetnya itu siapa, kan gitu. Nah, targetnya itu siapa? Apa target inputnya? Tentu target yang dimasukkan di dalam server ini adalah inputnya itu IP yang ini, kan gitu. IP yang ini siapa? Nah, IP yang ini adalah, kalau kita lihat di sini, IP config, kan gitu. IP config. Nah, oke. IP config itu adalah tadi adalah IP-nya adalah ini. 199.199.5.3. Coba perhatikan sini ya. Ini dia. Jadi inilah IP-nya. Jadi kita masukkan sini IP-nya. Sambil kita ini kita lihat ping-nya, ya kan? Oke. Kemudian kita masukkan sini ping 199. IP servernya adalah 65, kan gitu. 65 yang ini. Ini kita enter. Nah, ini masih berhasil. Nah, baru di server ini dia melakukan apa? Dia harus mempertahankan supaya dia tidak bisa di-ping. Ya, intinya adalah kita apa namanya? Kita masukkan perintahnya, IP yang ini adalah berapa? 199 kemudian 5.3. Ya kan? 5.3. Oke. Kemudian targetnya apa? J, ya. Apa yang ditargetkan itu? Lakukan drop. Kan gitu. Coba kita drop. Oke. Tidak berhasil ya. IP table has more information. Kemudian di sini apa namanya? Oke. IP tables ya. Oke, kemudian di sini apa namanya? Saya buat dulu. Oke, saya coba dulu lihat. Oke, nah ini dia tadi story-nya ini. IP table, ada minus S-nya ya. Nah, ini dia. Kita enter sini. Nah, ini kita lihat nih pengaruhnya ini. Oke. Ini sebenarnya tak connect lagi nih. Nih. Ini sudah off ya. Nah, kalau kita lihat di sini sudah request timeout. Nah, ketika ini klien ini tidak bisa lagi akses, jadi kalau dia tuh di sini adalah apa namanya? Request timeout, berarti dia nggak bisa lagi terhubung ke sini server ini. Si klien ini, komputer saya ini nggak bisa lagi masuk ke sini, meremote. Nah, di sini tengok, dia sudah menunjukkan network error software, ya, disebabkan kesalahan koneksi. Udah gagal kan? Udah gagal, nggak bisa lagi masuk tuh. Oke. Nah, kemudian bagaimana lagi solusinya supaya bisa masuk? Tentunya saya harus masuk ke server utama, kan gitu. Bagaimana cara masuk ke server utama? Memang sudah saya persiapkan semua tadi servernya. Ini saya buka nih, saya okekan dulu. Kemudian saya buka server utama ini. Ini dia. Nah, ini server utamanya. Nah, ini dia. Kalau misalnya saya ketikkan sini misalnya adalah IP tables ya, IP tables minus L besar ya. Maka kita lihat di sini nanti ada apa tadi ini? Oke. Nah, ini dia. Coba perhatikan. Ini ada drop ya, ada drop. Jadi ada di situ drop ya. Oke, bentar dulu. Kenapa nggak bisa jamnya ini? Presentation. Nah, jadi ya, jadi mana tadi? Kemudian ini sekarang sudah kosong nih, nggak bisa lagi terhubung. Nah, ini server saya tadi. Ini tadi kan saya melakukan remote nih, melakukan remote. Nah, ini dia. Oke.
Sekarang ini saya buka. Ini saya buka, nanti Anda lihat di sini akan dia kembali seperti biasanya ya. Ini saya buka. Bagaimana cara untuk oh, membuka ini supaya ini jalan lagi reply? Maka kita ketikkan sini IP tables ya. IP tables minus app kan gitu. Minus app. Terhapuslah sih semua. Ini sekarang Anda lihat efeknya di sini. Maka dia akan apa? Akan jalan ya, akan jalan kembali normal ya. Selanjutnya oke. Selanjutnya ini saya masukkan perintah misalnya IP tables kan gitu. Kemudian minus A, kemudian minus S, source-nya adalah 99, kemudian 5.3, targetnya adalah drop. Apa namanya? Reject ya. Kita reject dulu. Apakah bisa kita reject? Oke. Reject. Ada kayaknya ininya, exit ya. Oke. IP tables tidak diketahui. Kalau ini drop ya, drop. Is unknown IP tables. Nggak ada spasi maksudnya ya. Oke, nggak bisa juga. Ini harus pakai minus. Nih, minus H ya. Iya, ini dia. Oke. Wis. Apalagi nih? Minus J. Minus S. Input ya. Inputnya harus ada. Jadi di sini harus ada inputnya. Input dulu ya. Input. Oke. Harus huruf besar. Input. Nah. Oke, itu request timeout nanti hasilnya. Kalau dia misalnya dibuat ini misalnya kita hapus ya. Yes. Ya. Ya, request timeout. 3 minus ace. Yes. 3 minus J. Ya. Agak lambat nih. IP tables minus A. Kemudian input. Kemudian minus S. Target alamat IP-nya itu adalah ini. Is 5.3. Selanjutnya gini kita lakukan drop J dulu ya. Targetnya apa? Minus J itu adalah kemudian drop. Itu drop tadi posisinya ya. Jadi kalau saya buat di sini delete D, maka dia akan jalan harusnya. Oke, dia lagi baca ini. Tak bisa juga. Nampaknya itu. Kalau saya buat pilihannya sini adalah reject. Kita lihat hasilnya. Reject ya, reject. Biasanya ini adalah unreachable. Unreachable biasanya. Tapi kita lihatlah ya. Nah, kalau misalnya dia udah posisi request timeout, berarti tidak bisa lagi mengakses. Nah, nggak bisa. Tak bisa. Secara lokal nggak bisa. Contohnya misalnya ini. Ini berarti kan, ini saya buka misalnya ada sini website ya. Ini coba saya buka website ini. Ini saya buka. Ada sini sebuah website. Ini saya buka dulu. Nih.
Oke. Nah, yang ini kita buka misalnya sini 199. Oke, 65. Nah, ini ada alamat yang ada di sini. Nah, yang ada di sini. Karena datanya di sini. Oke, ini dia. Di sini alamat websitenya IP cd var. Ini dia. cd var www html ls. Ini dia yang namanya salah ya. cd ls dulu ls. Nah, ini filenya yang di ini. Yang di HTML Nextcloud ini, cd Nextcloud. Nah, inilah filenya. File yang ini. Kalau yang ini saya keluar dulu. ls cd slims. Nah, ini dia. Ada slims ini dia ya. Ini filenya. Ini kita ls kan. Nah, ini filenya semua. Dan sistemnya adalah yang ini. Sistem adalah yang ini. Nah, ini kalau misalnya Anda lihat ini adalah yang websitenya. Kan gitu. Ini adalah yang websitenya. Tetapi servernya itu adalah berada di sini. Kan gitu. Berada di sini. Nah, kalau diakses secara online, bisa. Tetapi kalau offline, tidak bisa. Nah, karena tujuan kita adalah untuk mengamankan yang offline, artinya akses lokal kita amankan. Salah satu contohnya, apakah alamat ini bisa dibuka? Nah, karena alamat IP-nya ini tadi adalah 65, pokoknya demikian. Ini saya F5 kan. Ini tak bisa dibuka nih. Nah, bagaimana cara membuka ini? Nah, kan gitu. Ini coba saya buka lagi di server nih. Saya buka lagi di server ini. Saya buka lagi. Ini kan. Saya plus dulu. IP tables. IP tables minus F. Kan gitu. Nah, ini kalau dilihat sini IP tables minus L besar. Ini sekarang terkunci ya. Udah nggak ada lagi, udah kosong. Jadi nggak ada yang dikunci lagi. Nah, coba kita akses tadi website yang tadi. Ini misalnya websitenya, bisa kan? Nih, langsung terbuka dia. Oke, ini alamatnya yang ini. Makanya saya buka ini, udah bisa dibuka. Kan gitu. Nah, sebenarnya gini, yang diamankan orang itu sebenarnya apa? Ya sebenarnya servernya. Kalau yang ini kan udah tampilannya kan. Jadi kalau misalnya servernya dijebol dia, kayak ini misalnya, dia misalnya masuk ke sini, otomatis tadi file yang ini dihapus dia misalnya. Hapus dia, yang ini tadi. Jadi ini ya dihapusnya file-file yang ini. Otomatis ya ada yang websitenya tak jalan, ada yang rusak dan sebagainya. Nah, ketika misalnya diakses lagi websitenya, loh kok nggak bisa dibuka ini website? Nah, kan gitu. Jadi begitulah salah satu cara ataupun metode bertahannya gitu ya. Kalau dalam serangan lokal misalnya, itu dia. Nah, coba saya lagi lanjut ya. Di sini tadi ini dia. Oke, ini adalah servernya ya. Selanjutnya apa yang diamankan lagi kan gitu. Oke. Jadi yang diamankan selanjutnya itu adalah kayak mana supaya dia itu tidak bisa di remote misalnya. Kayak mana supaya tidak bisa di remote.
remote pakai apa? Jadi kalau kita nge-remote server itu biasanya menggunakan Putih. Ini misalnya saya buka aplikasi Putih ini. Nih. Oke, baik. Ini aplikasi Putihnya. Nih. Agak lambat. Nah, ini dia aplikasi Putihnya. Saya klik dulu. Nah, jadi ya di saat kita mengisi IP di sini, misalnya tadi IP servernya itu adalah 199.199.65. Nah, yang di port ini. Jadi kalau dia misalnya di port standar, ini harus diganti. Kenapa? Ya, ini biasanya inilah salah satu pintu masuk menuju server. Salah satunya adalah menggunakan aplikasi Putih ini. Nah, ketika orang ingin menjebol sebuah server ataupun komputer yang ada datanya di dalam, sangat penting. Maka ini harus dipertimbangkan ya. Tadi alamat misalnya, alamat sudah kita blok gitu kan. Alamat sudah kita blok, juga portnya pun ya nggak bisa semua. Kalau bisa diganti portnya ini. Jangan port default. Kan gitu. Nah, itu salah satu untuk metode keamanan baik dari dalam ataupun luar. Jadi jelas ya. Kalau yang ini saya biasanya portnya ini saya buat yang ini. Biasa saya tukar 9902. Nah, itu portnya. Maka dia langsung ke sini. Nah, misalnya saya buat sini root login as-nya. Kemudian passwordnya ini nggak nampak ya. Kalau saya ketikkan, menurut saya kan sekarang lagi menuliskan password, tapi nggak nampak dia. Nah, itu salah satu keamanan di sistem operasi Linux ini. Di Linux ya, itu salah satu keamanannya. Ketika kita menuliskan sebuah di terminal, nggak nampak apa yang mau ditulis itu. Nah, ini udah berhasil, saya enter masuk. IP AD, nah, ini dia. IP AD itu adalah untuk melihat alamat IP-nya. Nah, ini tadi alamatnya. Kemudian aplikasi yang ini, perpustakaan ini juga terletak di sini. Itu yang sebutkan tadi. Nah, Pak, bagaimana Pak cara merubah portnya gitu ya? Nah, jadi portnya itu bisa dirubah dari sini. Nano, etc, SSH, SSHD, SSHD config. Nah, ini aja perintahnya. Nanti disitulah kita melakukan perubahan. Nah, ini dia. Saya buat itu adalah portnya itu adalah 9902. Kenapa di rumah port ini Pak? Salah satu adalah keamanan. Oke, seperti itu dia. Jadi selain daripada itu, ya itulah salah satu untuk memperkuat keamanan IT kita. Jadi yang paling penting itu sebenarnya yang diamankan. Salah satunya adalah server, komputer server, karena data di situ sangat banyak dan begitu penting gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya, Pak, gimana ya Pak kalau misalnya kita ingin mendrop? Kita jangan kita drop portnya gitu. Bukan, jangan kita drop IP-nya gitu. Kalau kita drop IP-nya kan nggak bisa buka website ya. Gimana ngedropnya ya? Ya mungkin gini aja lah. Langsung portnya gitu ya. Coba kita praktekkan dulu IP tables ya kan. Kemudian -A. Lalu di sini input, kita melakukan input. Apa? Yaitu ini ya. Yaitu port ya, port TCP, protokol TCP. Kemudian destination portnya default destination portnya itu adalah 22 misalnya. Ya. 9902. Ini misalnya saya drop. Ini misalnya saya drop nih 9902 kemudian -J, kemudian drop. Kan gitu. Ini saya enter dulu. Nanti setelah saya drop ini, maka nanti ini nggak bisa ya. Nggak bisa dibuka lagi nanti aplikasi Putih ini. Tapi saya coba dulu. Di sini tidak bisa ya. IP tables ya. Kemudian di sini -A ya, selalu ada itu. Exit ya. -A, kemudian input.
Nah, seperti demikian. Enter. Minus A spasi ya, ada spasi di sini. Ini, oke. Ini dia. Ini sekarang sudah saya drop. Apakah saya masih bisa ngetik? Nggak bisa lagi. Nah, coba saya misalnya close ini. Lalu saya remote. Jadi para hacker itu banyak menggunakan aplikasi putih ya untuk apa namanya? Untuk apa? Untuk ya untuk mempertahankan servernya. Itu dia. Nah, kalau dilihat di sini tadi di server yang saya gunakan ini adalah saya ketikkan sini adalah IP. IP. Oh, ini dulu. Kita uji dulu. Masih bisa nggak dibuka yang ini? Kan gitu. Masih bisa nggak dibuka? Oke. Ini masih bisa dibuka ya. Oke. Berarti ini portnya itu berbeda karena portnya ini sudah diganti. 8282 ini portnya. Kalau 8282 itu kita apa? Macam mana kan? Port 8282 ini kita ganti, kita drop bagaimana? Oke. Sekarang coba kita lihat di sini. IP tables minus A minus L. Kita lihat hasilnya. TCP anywhere. Ini dia 9902. Jadi di sini destinasinya adalah protokol menggunakan protokol TCP. Kemudian destination portnya itu adalah 9902. Maksudnya gini, aplikasi putih tadi itu nggak bisa lagi digunakan. Putih. Nah, putih. Nih, aplikasi putih ini, mohon maaf, sangat lelet ya. Putih. Lama ya. Nah, itu dia agak lama sedikit. Kita lihat dulu sini. Oke. Yang penting putihnya nggak bisa dibuka lagi. Itu aja. Yang penting putihnya nggak bisa dibuka lagi. Bagaimana cara membukanya? Kita harus plus lagi balik ya. Putih. Ya, pati ya. Dan XC. Nah, ini dia. Nih. Oke. Ini dia. Kita open. Kita coba nanti masukkan 9902. 199. Ini 5.3. 65. Kita masukkan sini 9902. Enter. Dia akan nggak bisa tampil gitu. Nggak bisa tampil dia, usernya, pengguna utamanya nggak bisa tampil. Jadi coba saya buka lagi balik supaya bisa melihat perbedaannya di mana. Ini network error, connection system out, nggak terhubung. Ini ya, coba saya plus lagi. Oke, saya kecilin dulu. Ini oke, ini saya clear dulu lah, udah enak nanti. Oke, saya keluarin dulu. Terus saya ketikkan sini IP tables minus L. Oke. Di sini kan TCP 99.1.0.2 itu destination portnya itu masih tertutup.
Bagaimana mematikannya? Sama juga tadi. IP tables minus F plus. Sekarang kita lihat hasilnya. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Putih yang ini putihnya. Sekarang ini saya restart dulu, restart. Bisa kan? Ini dia. User root login. Kan gitu. Kemudian, apakah bisa diakses gitu kan? Ini misalnya saya gini kan. Saya ketikkan lagi balik. IP tables. Ya. IP tables. Kemudian minus A. Kemudian input. Apa yang diinput? Yaitu minus. Ini ada historinya gini ya. Ini dia. Iya. Terus agak lelet laptopnya nih. IP tables. Kemudian apa namanya? Minus IP tables. Selanjutnya adalah apa namanya? Minus A ya. Perintahnya tadi untuk mendrop tadi. IP tables minus A exit. Lambat ini nampaknya. Oke. Ini saya gini kan. Input yaitu minus P port. Kemudian TCP protokol yang digunakan. Lalu sini adalah DP port. Hanya minus J. Kemudian drop. Oke, itu tadi perintah yang selanjutnya. Ini coba saya hapus dulu ya, hapus dulu IP tables minus F. Stop. Ini saya hapus dulu. Jadi semua sudah kosong. Ini bisa diakses ya. Ini kalau diginikan new session restart maka berhasil root. Oke. Itu dia. Nah, begitulah caranya untuk mengamankan sebuah server ataupun dalam pengujian yaitu penyerang dan server. Jadi ada yang menyerang, ada juga yang tahan. Jadi sebenarnya ini masih contoh kecil aja ya. Hanya untuk mempraktekkan kayak mana kita menguji satu koneksi dari server ke klien. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah IP tables ataupun menggunakan yang tujuannya adalah untuk memfilter sebuah paket. Jadi difilter IP tertentu yang bisa lewat gitu. Jadi nggak semua juga, karena tadi kita buat inputnya adalah IP tertentu, maka itulah yang dibatasi. Kira-kira seperti itu dia. Nah, terkait juga tadi ada namanya tadi port, itu bisa juga kita drop gitu kan. Misalnya adalah IP tables. Kalau misalnya kita mau ingin, ini sama lah sini ya. IP tables kan gini. Misalnya sini adalah minus A, kemudian adalah input, lalu di sini adalah minus P ya. Minus P ini adalah portnya, kemudian TCP, kemudian default ya. Apa namanya default? Misalnya adalah 8282 minus J drop. Ini coba kita akses yang ini, bisa nggak? Berarti kita langsung mengakses websitenya langsung.
199. Oke, 658282. Di sini setelah Anda lihat ini nggak bisa diakses. Jadi ini nggak bisa diakses. Otomatis yang online-nya pun yang ini kita akses dulu. Harusnya juga nggak bisa. Yang online ini. Ketika nggak bisa ini diakses karena sudah kita kunci. Untuk membukanya adalah sama, kita langsung sini. Jadi kalau dilihat di sini IP dia mengarah langsung ke portnya, ya. Ini coba kita lihat minus L. Nih, ini dia TCP, yaitu TCP destination port 8282. Kan gitu. Nggak bisa ya. Nah, ini sama sekali nggak bisa dibuka nih. Ini juga masih loading ini ya. Berputar-putar dia. Kalau saya hapus ini, maka harusnya sama. Karena ya servernya kan sama, filenya kan dalam satu server yang sama. Ini kosong ini. Oke, time out. Nah, time out, servernya time out. Kemudian coba saya buka di sini. Ini saya buka. Karena di sini tadi sudah kita lihat IP tables minus L. Nah, ini dia. Untuk membukanya IP tables minus F. Nah, baru kita lihat di sini. Sekarang ini kita akses. Kita F5. Oke. Kita F5 kan. Nah, ini berhasil kan. Nah, ini berhasil dibuka ini. Ini saya klik ini. Oke, berhasil nih. Nah, ini 65 tadi nggak bisa. Sekarang ini saya enter dulu. Refresh. Oke. Ini dia juga sama, berhasil juga. Ini dia. Jadi bisa dilihat di sini hasilnya seperti ini. Ya. Ini kalau kita langsung menggunakan destination, menggunakan nomor portnya. Jadi nomor port itu sebenarnya kunci juga, itu macam pintu gitu kan. Jadi kalau port itu dia itu terletak di apa ya? Di bagian data link kalau tidak salah. Port. Kalau di network kan dia kan nama segmennya itu nama apa namanya bagiannya itu TLU-nya itu adalah paket. Kalau network. Kalau di bagian physical, ini hubungan dengan komunikasi data sih. Karena apa ceritanya ini kan komunikasi datanya itu. Artinya apa? Ketika klien mengakses, ketika handphone saya mengakses sebuah website, saya sebagai kliennya. Kemudian servernya siapa? Ya servernya yang ini. Nah, servernya yang ini kan. Di sinilah berada file itu semua. Nah, jadi sebenarnya server itu merespon, kemudian dia itu memberikan paket ataupun apa yang diminta oleh klien. Nah, jadi untuk mengamankan IT-nya ini salah satunya adalah kesimpulannya lah gitu kan. Jangan semua dibuka port itu gitu kan. Jangan semua port itu dibuka ataupun pintu itu dibuka. Artinya sebenarnya sudah terkuncinya sebenarnya. Cuman harus diganti alamat-alamatnya gitu kan. Jangan apa namanya? Jangan yang standar. Kalau yang 8282 itu memang udah saya ganti. Ini awal mulanya 80. Kalau 80 itu kan memang dia untuk website. Nah, jadi begitulah cara mengamankannya menggunakan IP tables. Itu dia. Jadi sangat penting ya untuk mengamankan sebuah server karena dalam server itu terdapat beberapa informasi yang berkaitan dengan organisasi tertentu. Oke, ya. Baik. Barangkali ini saja pertemuan kita hari ini. Ya. Kemudian saya tutup dulu.
Nanti selepas ini kita pertanyaan. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.